Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Roindo. Seperti biasa dalam acara ngoceh bareng. Ngoceh ngalor ngidul, ngomong apa saja, suka-suka. Yang penting tidak melanggar hukum positif dan negatif. Jadi yang pertama kita panjatkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga salam serta sholawat kita tujukan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi guys, sebelum saya melanjutkan acara ngoceh ngalor ngidul, terlebih dahulu akan saya awali dengan satu doa. Jadi mohon maaf guys, dalam doa saya ini nanti saya tidak akan menggunakan bahasa Arab karena saya merasa tidak fasih dalam bahasa Arab, ataupun nanti kalau menggunakan bahasa Arab itu akan jadi salah kaprah arti dan maksud tujuan doa. Jadi mohon maaf, saya akan menggunakan bahasa Indonesia. Ya Allah yang maha mendengar lagi maha menyayang, ampunilah dosa-dosa hambamu ini, jauhkanlah hambamu ini dari segala penyakit, baik hantaman virus COVID-19 maupun penyakit-penyakit lainnya. Tidak lupa jauhkanlah bangsa dan negara ini dari hantaman-hantaman virus COVID-19. Ya Allah, ampunilah dan terimalah doa-doa dari hambamu ini. Amin, amin, ya robbal amin. Jadi dalam berdoa itu sebenarnya menggunakan bahasa Arab ataupun bahasa lainnya itu sebenarnya Allah itu sudah tahu ataupun sudah paham, karena Allah maha tahu dan maha paham. Jadi kalau kita menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa Indonesia itu sebenarnya boleh-boleh saja. Itu masih dalam ranah toleransi guys. Jadi beda lagi dengan kalau kita itu sholat. Jadi sholat itu memang diwajibkan, dalam bacaan sholat itu diwajibkan tetap menggunakan bahasa Arab. Jadi itu legal, resmi dari Allah, harus menggunakan bahasa Arab. Dan juga bahasa dalam Al-Quran, yaitu bahasa ayat-ayat Al-Quran juga menggunakan bahasa Arab. Itu memang diwajibkan oleh Allah karena untuk menjaga kemurnian dan keaslian ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Jadi kalau guys mungkin mendengar atau melihat ada kontroversi atau pertentangan atau selisih perbedaan antara umat atau antara ulama-ulama itu menggunakan lebih utama menggunakan bahasa Arab atau menggunakan bahasa lainnya, itu saya rasa masih dalam ranah toleransi guys. Jadi kalau kita merasa tidak fasih dalam bahasa Arab, tentunya itu akan lebih baik menggunakan bahasa-bahasa yang sehari-hari kita atau kebiasaan kita atau yang sudah kita pahami. Dan kalau kita sudah fasih, merasa sudah fasih menggunakan bahasa Arab, itu juga lebih utama menggunakan bahasa Arab. Jadi di sini sebenarnya kita tergantung kepada kita diri sendiri. Kita merasa fasih menggunakan bahasa Arab atau tidak fasih menggunakan bahasa Arab. Jadi itu tergantung kepada diri kita sendiri. Jadi menggunakan bahasa Arab atau tidak menggunakan bahasa Arab itu saya rasa masih dalam ranah toleransi. Walaupun demikian, jadi sebagai seorang Muslim, jadi sebagai seorang Islam, sebagai seorang beriman, jadi yang mengagungkan atau mengidolakan Rasulullah dan sahabatnya, dan tentunya kita juga harus terus belajar bagaimana kita bisa bahasa Arab. Karena disadari atau tidak, diakui atau tidak, baik zaman Rasulullah dan sahabatnya itu bahasa yang digunakan memang bahasa Arab. Jadi seperti ayat Al-Quran itu juga menggunakan bahasa Arab, bacaan-bacaan dalam sholat itu juga menggunakan bahasa Arab. Jadi diakui atau tidak, tentunya kita harus mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperbuat Rasulullah, gaya hidup dan karakter bahasa bicara Rasulullah. Ini termasuk salah satu mengagungkan Rasulullah sekaligus mencintai apa-apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan sahabatnya. Walaupun dalam hukum yang resmi Allah tidak mewajibkan untuk menggunakan bahasa Arab dalam berdoa. Jadi kalau saya menilai ini lebih dari, kalau kita berdoa menggunakan bahasa Arab, ini lebih dari kita itu mencintai Rasulullah dan sahabatnya, lebih dari menghormati, lebih dari mencontoh maupun mengidolakan, mengikuti gaya hidup Rasulullah, baik gaya bahasa, gaya seharian, dan lain sebagainya. Dan ini termasuk salah satu sunnah. Walaupun ini tidak ada hukum yang
pasti. Jadi dalam berdoa itu sebenarnya yang utama adalah niat sungguh-sungguh sekaligus meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang utama. Jadi prinsip berdoa itu adalah niat sungguh-sungguh meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terjadi perbedaan-perbedaan di antara umat itu masih dalam ranah toleransi. Jadi tema konten saya atau tema ngoceh bareng saya tadi di depan itu adalah saya akui atau tidak, memang saya juga terprovokasi oleh situasi akhir-akhir ini guys. Jadi kalau guys melihat di media sosial maupun di media mainstream itu, mungkin guys juga mendengar bahwa heboh gara-gara itu perkataan Pak Dudung yang mengatakan bahwa karena Tuhan bukan orang Arab, maka saya berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Kira-kira bahasanya begitu. Jadi maksud Pak Dudung itu sebenarnya adalah dia tidak akan menggunakan bahasa Arab karena mungkin dia itu tidak fasih menggunakan bahasa Arab ataupun tidak hafal doa-doa yang menggunakan bahasa Arab. Jadi mungkin saja maksud Pak Dudung itu begitu. Jadi permasalahan di sini sebenarnya sangat simpel guys. Jadi mungkin saja teledor maupun khilaf. Dan perkataan Pak Dudung itu tentunya menyulut kemarahan salah satu pejuang dakwah Indonesia, yaitu Habib Bahar Smith. Jadi Habib Bahar Smith begitu keras mengoreksi, mengkritik ataupun menasihati ataupun menyalahkan kalimat yang diucapkan Pak Dudung. Jadi yang dipermasalahkan Bahar Smith itu adalah seakan-akan Pak Dudung itu jadi menyamakan kolek dengan makhluk, jadi menyamakan Tuhan dengan manusia. Jadi ini menurut Bahar Smith itu tidak boleh, karena ini bisa menjerumus ke dalam kemurtadan. Jadi kalau saya nilai sebenarnya kemarahan Bahar Smith itu juga bisa masuk akal guys, karena saya nilai itu juga masih dalam ranah nasihat, jadi masih dalam ranah koreksi. Jadi saya anggap itu wajar-wajar saja sebagai seorang ulama kalau melihat ketidakadilan, ketidakbenaran, bahkan kemungkaran, walaupun itu dilakukan oleh pejabat tinggi negara, itu adalah tugas ulama harus tetap mengkritik ataupun menasihati apa-apa yang dianggap tidak benar. Karena sebagai seorang ulama itu memang punya tanggung jawab besar, dia wajib ataupun berkomitmen bahwa harus membenahi apa-apa yang dianggap kurang benar. Jadi di sini sebenarnya adalah masalah sepele. Jadi mengapa hal sepele ini kok terjadi menjadi begitu luar biasa, karena memang saya rasa ini juga ada kaitannya dengan dendam ataupun tidak sejalan dengan Bahar Smith ataupun dengan Pak Dudung. Jadi sebenarnya ini tidak akan jadi seramai ini kalau semua itu sebenarnya saling menyadari, saling mawas diri bahwa kita sebagai anak bangsa, bahwa kita sebagai hidup di negara demokrasi, jadi hal yang sifatnya itu unjuk kebolehan dalam kata-kata, kritik maupun pendapat itu sebenarnya masih dalam ranah demokrasi. Jadi mengapa kok bisa seramai ini? Ya lucunya di saat ada orang salah, lalu ada orang membenarkan, dan ada kelompok lain itu mencari-cari kesalahan yang mereka anggap tidak sejalan atau tidak cocok dengan orang itu. Jadi akhirnya terjadilah lapor melapor. Jadi di sini sebenarnya tidak perlu terjadi masuk dalam ranah lapor melapor lalu sampai ke meja hijau, bahkan menggunakan pasal-pasal yang bisa masuk dalam ranah pidana. Jadi kalau saya nilai apa yang dilakukan Bahar Smith itu sebenarnya masih dalam ranah nasihat, karena dianggap Pak Dudung memang kurang tepat dalam menyampaikan bahasanya ataupun kalimat yang dia ucapkan. Dan tentunya ini kalau yang berbicara itu sudah ulama atau habaib semacam Habib Bahar Smith, tentunya kalau Pak Dudung itu legowo atau mawas diri sebenarnya juga bisa mengerti ataupun tabayun ataupun bahkan
Pak Dudung itu seharusnya juga mengoreksi kata-katanya yang dianggap kurang tepat, dan tentunya ini masalah tidak akan selama ini. Jadi kita adalah hidup di negara besar guys, di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentunya sangat disayangkan kalau hal-hal sepele ini akan menjurus konflik-konflik yang sifatnya itu horizontal maupun vertikal. Jadi permasalahan-permasalahan sepele mencuat menjadi besar, bahkan bisa hantam-hantaman, itu memang kalau saya nilai memang ada kelompok-kelompok atau orang-orang yang memang memanfaatkan situasi ini. Jadi memanfaatkan situasi ini supaya jadi keruh, kesempatan untuk saling menjatuhkan, kesempatan untuk saling menyalahkan. Jadi tradisi ini sebenarnya harus cepat-cepat diatasi. Jadi ulama-ulama yang ataupun tokoh-tokoh itu yang hanya dia melihat kasus-kasus seperti ini sebenarnya juga unjuk rasa. Jadi sebenarnya harus mengeluarkan satu statement ataupun mengeluarkan satu nasihat ataupun menengahi. Jadi nggak dibiarkan terus-menerus akhirnya menjadi berskala besar, mencuat menjadi kasus nasional seperti ini. Jadi saya ini sebenarnya heran, kok bangsa Indonesia itu kok seperti ini. Jadi kok ada kelompok-kelompok itu yang memang mencari-cari kesalahan kelompok lain. Jadi ada orang ataupun kelompok yang ingin menjatuhkan kelompok lain ataupun menjatuhkan orang lain. Jadi dalam negara demokrasi itu hal-hal kritik mengkritik atau saling menasihati itu sebenarnya sah-sah saja. Jadi ya memang itulah ciri negara demokrasi. Jadi kalau orang berbicara, orang unjuk rasa, orang mengkritik, lalu dikriminalisasi dengan tuduhan ujaran kebencian, dengan ujaran bisa mengakibatkan resahnya masyarakat, itu sangat lucu. Jadi kalau dikit-dikit orang dilaporkan, dikit-dikit orang dilaporkan, nah ini penjara itu juga penuh. Lucunya lagi memang ada suatu kelompok itu memang khusus tukang lapor juga ada, khusus mencari siapa-siapa yang dianggap itu tidak sejalan dengannya, itu memang ada. Dan ini didukung. Entah didukung siapa saya tidak tahu, cuma memang ada yang mendukung. Maka kelompok-kelompok seperti sangat berani. Jadi saya mengimbau jangan hanya karena merasa NKRI akhirnya itu menuduh atau menjatuhkan orang atau kelompok lain itu dengan tuduhan yang tidak NKRI. Dengan tuduhan berbicaranya atau cara-cara menyampaikan pendapatnya itu dituduh ras, suku, agama, bisa membuat resah masyarakat atau bisa mengakibatkan konflik horizontal dan lain sebagainya. Jadi saya yakin orang-orang yang bertikai ini, orang-orang yang berseberangan ini sebenarnya saya yakin memang orang yang sudah tidak diragukan lagi NKRI-nya. Seperti Bahar Smith itu setiap ceramahnya, setiap ada waktu diwawancari dan lain sebagainya itu selalu mengatakan NKRI bagi dia harga mati, Pancasila harga mati, UUD 45 harga mati. Kok bisa dituduh yang tidak-tidak? Jadi kalau ada orang kelompok rakyat sipil maupun pejabat itu salah ataupun kurang benar dalam menyampaikan pendapatnya atau kata-katanya, lalu ulama menasihati, membenarkan, memperingatkan, itu sebenarnya sudah pas. Jadi kalau ada yang salah itu membenarkan, itu ya memang tugas ulama, itu ya begitu. Kalau tidak ada yang dirasa tidak tepat, dirasa tidak benar, ya itu kewajiban ulama. Jadi sebenarnya jadi tradisi yang tidak baik. Jadi presiden yang tidak baik kalau ada yang bernasihati, mengkritik itu dituduh yang tidak-tidak. Jadi ini sebenarnya harus cepat diatasi. Kalau tidak diatasi, ya selamanya negara ini terus begini. Jadi kalau guys mungkin merasakan atau berpikir sejenak, jadi memang Allah itu, Tuhan itu tidak bisa disamakan dengan kholik, itu tidak bisa. Ya, Allah itu tidak bisa disamakan dengan manusia. Karena ya Allah itu tidak sama dengan manusia. Dan juga tidak boleh Allah itu orang Arab, orang Indonesia, itu juga tidak boleh. Jadi saya sendiri sebenarnya tidak terlalu berani. Jadi tidak terlalu berani jauh mengurusi urusan-urusan yang sifatnya itu gaib. Jadi
ini terlalu berbahaya, ini memang bukan kemampuan manusia. Karena memang Allah itu tidak sama dengan manusia, cara melihatnya, cara mendengarnya, cara berjalannya, cara berbicara, cara merasanya itu tidak sama dengan manusia. Kalau manusia cara melihat dengan mata, cara mencium dengan hidung, cara mendengar dengan telinga, cara berjalan dengan kaki. Ya memang Allah itu tidak seperti manusia. Jadi kalau ada yang resah dengan perkataan Pak Dudung, itu juga masuk akal. Dan Pak Dudung sendiri seharusnya juga mawas diri. Kalau merasa salah atau merasa khilaf, itu tentunya juga harus mengklarifikasi kata-katanya. Karena yang mengingatkan atau yang menasihati ini ya juga ulama. Jadi memang orang yang tahu agama. Jadi kalau dianggap tidak berbahaya, ya mungkin saja tidak sekeras ini cara menasihatinya. Jadi kita sebagai anak bangsa, kalau kita terus-terusan dari kisruh terus-terusan berantem hanya gara-gara sepele, itu sebenarnya sangat disayangkan. Jadi kita sangat disayangkan mengingat negara ini adalah negara yang besar. Tentunya kita akan malu kalau dilihat negara tetangga itu hanya karena masalah sepele kok ributnya bukan main, bahkan menyangkut atau melibatkan pejabat-pejabat tinggi negara. Dan lucunya itu kasusnya itu yang terjadi selalu melibatkan pejabat dengan ulama. Nah, itu lucu sekali. Dan para pejabat-pejabat tinggi negara itu sebenarnya juga harus berhati-hati kalau menyampaikan perkataan, kalimat, jangan sampai menyinggung atau masuk ke ranah-ranah agama, karena memang ini bukan levelnya. Jadi para pejabat atau para petinggi negara ataupun orang awam, orang bawah, rakyat jelata itu sebenarnya juga harus menyadari bahwa negara Indonesia itu memang mayoritas Islam. Jadi bahasa-bahasa yang diungkapkan atau dikatakan itu harus dipikir dengan sungguh-sungguh. Jadi kata-kata saya itu bisa menyakiti umat Islam atau tidak. Jadi kalau semua itu mau terlibat ini, mau geger, mau menggegeri kasus ini, saya mendengar sini banyak orang berkata, ya itu sama dengan melecehkan agama kalau Allah itu sama dengan manusia. Tapi ya saya rasa masih begitu banyak orang yang bisa menahan diri. Alhamdulillah. Jadi masih begitu banyak orang yang bisa menahan diri, tidak terprovokasi dengan kasus ini. Demikian dari saya guys, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.